Uh, Tadi suara aku terdengar nggak? Terdengar. Boleh tak lanjutin nggak tadi? Boleh, Pak. Kalau silakan. dia Jadi kenapa kalau ini konteksnya pertanyaannya jadi tak ubah gini ya, gampangannya. Jadi kenapa harus dibatasi 5 tahun? Kenapa kok nggak 6 tahun, 7 tahun dan lain-lain? Karena mungkin 5 tahun itu dianggap waktu yang standar gitu loh buat nemuin kayak sesuatu referensi yang baru, maksudnya kayak pengetahuan yang baru. Jadi tujuannya itu bukan hanya aja sekedar kayak kita dari tahun ke tahun menemukan sebuah penelitian yang terbarukan gitu, tapi juga semakin lama nggak hanya kekinian aja gitu referensinya, tapi juga bakal terjamin keabsahannya. Tapi bukan berarti kita tidak menghormati penelitian yang lama atau kita meninggalkan penelitian yang lama. Tetapi penelitian itu lebih terbarukan atau lebih apa ya, cenderung ke kalau misalkan kita meneliti sesuatu A, ternyata sesuatu A ini hasilnya belum sempurna lah, maka suatu saat nanti ada orang yang meneliti ulang, meneliti kembali dan menemukan bahwa eh, sesuatu itu bisa sedikit disempurnakan. Nah, tahun berikutnya lagi bakal ada lagi orang yang meneliti hal tersebut dan itu akan membuat sesuatu itu bisa dikatakan sebagai pedomannya lah, sebagai pedoman atau bisa dikatakan sempurna gitu. Jadi penelitiannya sudah dianggap sempurna untuk saat itu. Jadi kenapa harus dibatasi? Boleh aja kita belajar mengenai apa ya, penelitian atau referensi di tahun 90-an, tapi untuk keabsahannya dilihat dulu. Apakah yang diteliti pada saat itu, saat ini, tahun 2022 ini sudah ada yang meneliti dan akhirnya menghasilkan sebuah cetusan yang baru gitu. Cetusan atau ide atau gagasan yang baru yang keabsahannya itu lebih terjamin gitu. Apabila ada, ya berarti kita pakai yang terbaru. Tapi bukan berarti kita meninggalkan yang lama. Karena pada dasarnya yang terbaru ini pun juga didasari oleh penelitian yang lama gitu. Jadi kalau menurutku itu. Terima kasih atas penjelasannya, Farah. Tapi kamu belum menjawab apa yang aku tanyakan. Jadi yang aku maksud itu bukan kenapa harus dibatasi, tapi bagaimana solusinya kita untuk mencari apa referensi yang relate dengannya apa yang akan kita cari itu yang dengan keterbatasan tahun itu tadi gitu. Boleh saya menjawab? Ya, boleh. Ya, mau menambahkan aja ya dari jawabannya Farah. Nah, gimana solusinya kalau misalkan ada beberapa keyword-keyword yang kita ingin cari, tapi itu terbatas karena artikelnya mungkin sudah di bawah tahun 2005, di bawah 5 tahun yang lalu ya. Itu bisa pakai buku.
Kalau misalkan keywordnya itu susah dicari artikel yang 5 tahun ke belakang, adanya cuma 6 tahun, 7 atau 8 tahun ke belakang, itu bisa pakai buku-buku. Contohnya misalnya sekarang saya lagi ngetik artikel tentang manusia purba. Nah, di Google Scholar itu rata-rata semuanya tahun 2014, 2016, 2015. Nggak ada yang 2017, padahal minimnya itu 5 tahun terakhir. Nah, solusinya itu bisa pakai buku internasional. Dan buku internasional itu bisa kamu download di libgen.is. Tulis saja nanti prasejarah gitu, nanti muncul. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih Akbar atas jawabannya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Setiawati. Jadi untuk cari referensi, itu nggak boleh asal-asalan. Kita harus cari referensi yang relevan dengan apa yang kita tulis, terus yang identitas penulisnya jelas biar gampang untuk ditulis di daftar pustaka. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Indah, apakah jawaban saya bisa diterima? Jawaban bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama.
Aku boleh bantu jawab pertanyaan dari Vanessa? Aku mau bantu jawab pertanyaan dari Vanessa, yaitu fungsi dari tanggal diakses pada daftar pustaka itu apa? Fungsinya itu yang pertama itu untuk mengetahui kapan kita mengakses suatu jurnal yang kita gunakan atau kita review untuk dimasukkan ke jurnal atau artikel yang kita buat. Apakah itu seperti kayak kita mengaksesnya itu baru atau udah lama gitu. Karena kan setiap jurnal itu bisa saja diupload kapan saja atau disubmit di sebuah link itu kapan saja. Nah, fungsinya itu salah satunya itu buat mengetahui apakah artikel atau jurnal itu kita mereview dari artikel lain atau mengambil inti dari artikel lain itu baru atau udah lama diakses gitu sih. Kalau menurutku kurang lebih seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Oke, makasih Dinda. Baik, terima kasih teman-teman atas bantuan jawabannya. Presentasi dari kelompok saya akan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan serahkan ke